Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 211010 100 187. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai switching array. Nah, switching array ini adalah teknik memilih data dari sebuah set data yang kita miliki. Oke, langsung saja kita menuju ke softwarenya. Nah, di sini kita sudah berada di lembar kerja softwarenya. Langsung saja kita buat file baru di sini. array.ipynb. Nah, oke. Di sini sudah. Yang pertama kita import numpy-nya seperti biasa. Kita run. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Kita buat kode. Nah, yang pertama kita akan mengakses elemen tertentu pada indeks tertentu sampai indeks tertentu gitu ya. Sini kita komen aja nih, mengakses elemen tertentu pada indeks tertentu sampai indeks ya. Yang pertama kita buat variabelnya terlebih dahulu. A sama dengan np.array, lalu di sini buka kurung siku, kita masukkan angka elemennya bebas ya di sini 3. Oke, cukup. Lalu kita print dulu ya, error atau tidak. Nah, di sini sudah ya. Lalu kita print A. Kita akan mengakses elemen pada indeks 1.2 4. Dia akan tercetak 2, 3, dan 4 ya. Ini kita hapus saja. Oke, artinya apa di sini? 1 ini adalah indeks awal ya. Jadi indeks awal itu 1 ya. Berarti dia 2 di sini. Lalu indeks sampai elemen keempat. Nah, di sini sampai elemen keempat berarti indeks ketiga ya. Contoh selanjutnya, saya ingin akses 2 dan 7 misalkan. Nah, dia akan tercetak mulai dari 3 sampai 7 ya. Sini indeks kedua itu 3. Lalu elemen ketujuh di sini indeks 6 ya.
Jadi akan terpotong di sini di 2 sampai 7 gitu ya. Contoh satu lagi nih, contoh A, misalkan indeks 0 sampai 4, kita run. Nah, dia dari indeks 0 yaitu 1 sampai elemen keempat gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengakses indeks tertentu, mengakses tertentu sampai dengan akhir ya. Caranya kita buat variabelnya b sama dengan np dot array, kita buka. Nah, di sini kita samain aja ya di atas. Oke, kita print b. Nah, misalkan kita mau mengakses dari indeks berapa nih, 2 misalkan. Nah, dia akan tercetak 3 sampai akhir gitu ya. Nah, indeks 2 ini berarti 1, 2, 0, 1, 2 gitu ya, dari 3 sampai akhir. Nah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, contoh selanjutnya, misalkan kita mau dari indeks 8 misalkan. Nah, maka akan tercetak 9 dan 10 ya di sini. Indeks 8 yaitu 9 ya sampai akhir, ini 10 gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengakses indeks 0 sampai indeks tertentu. Nah, gimana caranya? Kita buat variabelnya np dot array kurung, sini kita isi elemennya. Oke, cukup. Kita coba ya. Print A. Di sini kebalikan ya. Nah, misalkan di sini kita mau 4. Nah, misalkan. Nah, dia akan dari indeks 0 sampai ke elemen 4 gitu ya. Dari indeks 0 sampai ke 4. Nah, contoh selanjutnya print A. Kan kita mau indeks 9 misalkan. Nah, maka dia akan tercetak dari indeks 0 sampai elemen 9 ya, atau indeks yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Selanjutnya masuk ke negatif ceiling. Negatif switching. Nah, caranya kita buat variabelnya ya. np dot
array, lalu kita buat elemennya. Oke, sini kita print D, misalkan saya mau -6 di sini, lalu -4. Oke, kita print ya. Nah, akan tercetak 5 dan 6. Nah, artinya negatif ini dia akan menampilkan indeks dari kanan ya. Di sini kayak dianggap -1, 10 -1, 9 -2, 8 -3, -4, -5, -6 dan seterusnya ya. Jadi di sini -6 itu 5 ya, di sini -1, -2, -3, -4, -5, -6 gitu ya. -6 di sini. Lalu sampai indeks -4. -4 itu ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, maka dia akan terpotong di sini ya. Nah, jadinya akan tercetak 5 dan 6 gitu ya. Oke. Contoh berikutnya misalkan -9 ya, -9, lalu -1. Nah, di sini -9 itu 2 sampai -1, -1 10 ya. Berarti dia akan tercetak dari 2 sampai 9 ya. Nah, selanjutnya kita ke step ya. Sini kita markdown aja dulu. Nah, step. Oke. Kita buat kode. Kita buat ya variabelnya. Variabel E sama dengan np array, lalu 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita coba print. Print E, lalu contohnya 1, terus 4 dan 2. Maka dia akan tercetak berapa nih? 2 dan 4 ya. Artinya di sini 1 ini adalah indeks awal, yaitu 2, 0, dan indeks 0, 2, itu 2. Lalu di sini ini panjang elemen. Panjang elemennya sampai 4 gitu ya. Lalu yang 2 ini adalah panjang atau jarak tiap elemen gitu. Jadi di sini mulai dari indeks 1 yaitu 2, lalu jaraknya 2, jadi 1, 2, jadi 4 gitu ya, yang tercetak 4 gitu. Oke, contoh lain misalkan
misalkan 0, 7, 3 misalkan. Tadi akan tercetak 1, 4, dan 7 ya. Di sini indeks 0 yaitu 1, lalu panjang elemennya itu sampai 7 di sini. Lalu jarak elemennya 3. Jadi 1 di sini jaraknya 1, 2, 3 yaitu 4. Selanjutnya 1, 2, 3 yaitu 7 ya. Oke. Misalkan contoh lagi nih. Print dari 2 ya. 2.9.9 lalu 4 ya. Dengan jarak 4 ya. Indeks 2 yaitu 3 ya. Lalu jaraknya 4. Nah, dari 3, 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan tercetak 7 ya. 3 dan 7. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan di sini menampilkan elemen dari indeks 0 sampai akhir dengan jarak tiap elemennya gitu ya. Di sini kita buat variabelnya yaitu f ya, np dot array lalu buka kurung siku, kita masukkan elemennya. Oke, kita coba ya, print f buka kurung siku titik 2 misalkan. Nah, di sini awal itu dari 0 ya. Jadi dengan jarak 2. Jadi dari 1 itu dari 1 lalu 1, 2 yaitu 3, 1, 2 lagi 5, 1, 2, 7, 1, 2, 9 gitu ya. Jadi jaraknya rentangnya 2 dari indeks ke 0 gitu. Selanjutnya contohnya f buka kurung siku 3 misalkan. Nah, dia akan rentangnya ini 3 ya. Dari mulai indeks ke 1, 1, 2, 3 yaitu 4, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 10 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita markdown mengiris array 2 dimensi. Kita buat kodenya f, kita buat variabelnya sama dengan np dot array buka kurung siku 1. Nah, di sini kita buat 2 dimensi ya.
10. Nah, oke. Sini kita coba print dulu ya, error atau tidak. Nah, error nih. Ada apa ini? Oh, di sini 2 dimensi ya, kurang sikunya. Nah, oke, di sini sudah tercetak ya 2 dimensi. Oke. Nah, caranya G yaitu misalkan 1 4 di sini. Ini tetap print ya. Nah, misalkan sini kurang ya, kurungnya. Nah, dia akan tercetak, oh tidak ya di sini, karena di sini koma ya, bukan. Nah, di sini dia akan tercetak 7, 8, dan 9. Nah, 1 ini adalah indeks grup. Nah, ini indeks grup 1 yang bawah ya, yang ini. Lalu yang 1 ini adalah indeks di grup ini ya. Nah, jadi mulainya dari indeks 1, lalu indeks 8, maaf, maksudnya indeks 2 dan indeks 3 gitu ya. Jadi 7, 8, 9 sampai indeks ke-4 nih batasnya di sini ya. Oke. Selanjutnya contohnya G. Misalkan 0 ya, 2, 3 ya, coba gitu ya. Nah, dia akan tercetak 3 nih. 0 yaitu indeks grup 0, lalu 2 itu indeks kedua dari indeks grup 0, yaitu 3, lalu batasnya indeks 3 ya di sini 4, jadinya dia tercetak angka 3 saja ya, gitu ya. Oke, selanjutnya np dot array. Oke, kita buat lagi. Kita print dulu ya. Nah, kita mau mencetak apa nih? Misalkan 0 ya, 0. Nah, ini adalah kebalikan dari yang tadi ya, yang ini. Oke, di sini 2.2, lalu 2,2 deh coba. Nah, dia akan cetak 3 dan 8 ya. Contoh selanjutnya print H
A, lalu 1, 2,3 misalkan. Nah, dia akan tercetak 9 ya gitu. Ya, 9. Oke. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.